Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Salam, selamat pagi untuk kita seluruh pendengar Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan, dimanapun kita berada. Tentunya doa dan harapan kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat di dalam mempermuliakan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu Bapa yang tetap Engkau berikan bagi kami hingga kami tetap mampu bersyukur di hadapan-Mu. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Bapa hadir memenuhi hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami seluruhnya anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan dalam sapaan teduh kita hari ini terambil dari 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Dan umatku yang di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas kita hari ini berbicara tentang sikap umat Tuhan setelah Raja Salomo menyelesaikan pembangunan Bait Suci yang merupakan tempat ibadah utama bagi bangsa Israel. Bait Suci bagi orang Israel dianggap sebagai tempat khusus di mana hadirat Tuhan akan bersemayam di antara umatnya. Ketika Bait Suci selesai dibangun, Raja Salomo menyelenggarakan persembahan korban kepada Tuhan sebagai tanda syukurnya. Dalam momen ini Tuhan memberikan pernyataan tersebut kepada Salomo. Melalui nas ini kita boleh belajar beberapa sikap umat Tuhan yang ini. Yang pertama, penghormatan terhadap nama Tuhan. Tuhan memulai pernyataan dengan mengingatkan umatnya untuk merendahkan diri dan menyebut namanya. Ini menunjukkan pentingnya penghormatan dan pengakuan atas kekudusan Tuhan. Yang kedua, tindakan merendahkan hati, doa dan mencari wajah Tuhan. Umat Israel diminta untuk merendahkan dirinya, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Ini menunjukkan perlunya kerendahan hati, pertobatan dan kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, pertobatan dari jalan-jalan yang jahat.
Umat Israel diminta untuk berbalik dari perbuatan jahat mereka dan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pertobatan adalah langkah penting dalam hubungan dengan Tuhan. Tentunya pernyataan ini mencerminkan pesan teologis tentang pentingnya hubungan yang benar antara manusia dan Tuhan. Hal ini juga menegaskan bahwa pertobatan, kerendahan hati, dan mencari Tuhan adalah hal yang penting dalam kehidupan beragama. Penulis dua Tawari ini seperti penulis kitab yang lainnya ingin menyampaikan pembaca agar pentingnya menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Oleh karena itu, apa yang perlu kita renungkan melalui nats kita hari ini? Yang pertama, adanya kerendahan hati. Pernyataan ini menekankan pentingnya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Umatnya diminta untuk merendahkan hati yang mencerminkan pengakuan atas keagungan dan kekudusan Tuhan. Kerendahan hati adalah sikap awal yang diperlukan di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Umatnya juga diminta untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi dengan Tuhan dan mencari kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Doa adalah cara untuk mengungkapkan kerinduan dan ketergantungan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, pentingnya pertobatan. Pernyataan ini menekankan perubahan hidup yang mendalam. Umatnya diminta untuk berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ini berarti meninggalkan dosa-dosa dan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertobatan adalah langkah penting dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari pernyataan ini dapat kita merenungkan pentingnya adanya kerendahan hati, doa, pertobatan, dan janji pengampunan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan siap untuk memulihkan hubungan dengan kita jika kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Demikianlah firman Tuhan ini. Mari kita merenungkan di tengah-tengah kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Melalui firman-Mu ini Bapa, kami diingatkan untuk merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jari yang jahat. Maka kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kami Bapa. Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini Bapa menjadi perenungan bagi kami, di dalam kami tetap beriman kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa pada hari ini ketika ada jemaat Tuhan, pendengar sapaan teduh yang mengalami berbagai pergumulan atau mungkin sakit penyakit di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah tangan pengasihan Tuhan yang menjamah dan melepaskan dari segala belenggu yang menghinggapi hidupnya. Kiranya Tuhan juga memberikan sukacita di tengah-tengah pendengar sapaan teduh dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bapa surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk secara khusus Rumbun Studio Alam. Kiranya Tuhan memberkati Rumbun Studio Alam ini, mulai dari seluruh serayan Tuhan, baik pendeta, pertua diaken, dan juga emeritus. Tuhan memberkati seluruh program kerja di tengah-tengah Rumbun Studio Alam ini dapat berjalan dengan baik Bapak, sehingga jemaat di Studio Alam Bapak semakin maju imannya Bapak, bertumbuh melalui pelayanan Rumbun Studio Alam. Bapak surga, kehidupan kami di sepanjang hari ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menuntun kami, tetap Tuhan menyertai kehidupan kami, dan Tuhan tetap memberkati seluruh pendengar sapaan teduh dimanapun berada. Ini doa kami ya Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Bapa. Sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita seluruh pendengar Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan.